Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, kelompok saya, kelompok 12, yang beranggotakan Zulkifli Prastia, saya sendiri dengan NIM akhir 083, dan Alexandro Excelino Lengo dengan NIM akhir 081, akan mempresentasikan tentang cara memperoleh modal dan transaksi pembayaran. Untuk poin presentasi kami pada kali ini, yang pertama yaitu ada pengertian modal, kemudian dilanjutkan dengan sumber-sumber modal, kemudian ada jenis-jenis modal, dilanjutkan dengan kelebihan dan kekurangan modal, kemudian ada konsep dasar pemrosesan transaksi, jenis-jenis transaksi, sistem pembayaran, dan yang terakhir yaitu komponen yang membentuk sistem pembayaran. Jadi masuk ke topik yang pertama yaitu pengertian modal. Pengertian modal itu sendiri, modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang. Di sisi lain, modal adalah harta, benda, atau uang, barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Untuk pengertian modal menurut Brigham itu, modal ialah jumlah dari utang jangka panjang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa, atau mungkin pos-pos tersebut plus hutang jangka pendek yang dikenakan bunga. Nah, modal di sini itu untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha yang diperlukan sejumlah modal atau uang dan tenaga keahlian. Nah, modal dalam bentuk uang ini diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja. Kemudian modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Kemudian topik kedua yaitu sumber modal. Nah, sumber modal ini ada 8. Yang pertama yaitu dana pribadi. Nah, dana pribadi ini berasal dari tabungan pribadi atau deposito dengan menjual barang-barang berharga dan sebagainya. Kelebihan dari dana pribadi ini adalah merupakan dana yang paling murah karena tidak dikenakan beban bunga. Kekurangannya ialah jumlah yang terbatas. Kemudian yang kedua ada dana dari sistem gadai. Dana dari sistem gadai ini dapat dikelola dengan menggadaikan barang maupun surat berharga ke lembaga formal maupun non formal, misalkan rumah gadai. Nah, prosedur untuk mendapatkan dana ini relatif sederhana. Keterbatasannya ada pada jumlahnya yang biasanya terbatas dan juga jangka waktu pinjaman yang relatif pendek. Kemudian ketiga ada pinjaman kepada lembaga non formal. Nah, pinjaman kepada lembaga non formal ini didapatkan dari pinjaman arisan keluarga atau kelompok pertemanan, ataupun meminjam dari rentenir juga bisa. Nah, caranya sederhana namun jangka waktu peminjaman juga relatif pendek. Kemudian ada juga yang bermitra atau berpartner. Nah, mendapatkan pendanaan dengan menggunakan investor untuk memodali usaha atau pendanaan dari lembaga pengembangan kemitraan. Nah, dana juga bisa diperoleh melalui usaha modal ventura. Dana semacam ini tergolong murah karena tidak ada beban bunga dan kemungkinan perusahaan tumbuh lebih cepat sangat besar. Kekurangannya adalah proses mendapatkannya sangat lama sehingga tidak dapat diandalkan untuk keperluan dana yang sangat mendesak. Kemudian yang kelima ada hibah. Nah, mendapatkan dana dari perusahaan atau lembaga yang mempunyai program pengembangan kewirausahaan, dana jenis ini tergolong sangat murah tetapi persaingan untuk memperolehannya sangat ketat. Kemudian ada pinjaman ke lembaga non-bank. Itu jenis pinjaman ini antara lain pinjaman ke koperasi simpan pinjam atau BPR. Nah, pinjaman ke lembaga pembiayaan maupun leasing, prosedurnya relatif lebih mudah dibanding dengan lembaga perbankan. Nah, nilai pinjaman juga bisa dinegosiasi, demikian juga dengan jangka waktu pinjamannya. Kekurangannya, terkadang suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi. Bila ingin meminjam di koperasi, pinjaman harus menjadi anggota terlebih dahulu. Kemudian ada pinjaman ke bank. Kemudian ada pinjaman ke bank. Dana didapatkan dengan meminjam langsung ke bank. Kendala terbesar adalah pada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit, karena emang pasti prosedur dan persyaratannya apabila kita ingin meminjam ke bank itu pasti lebih susah. Pinjaman ini relatif aman karena perjanjiannya jelas dan juga ada pengawasan dari pihak bank itu sendiri. Jumlah pinjaman relatif besar bila dibandingkan dengan sumber-sumber pendanaan yang lain. Kemudian yang terakhir ada pasar modal, yaitu menerbitkan
surat hutang dan ditawarkan ke publik melalui pasar modal untuk kebutuhan dana yang sangat besar, maka pinjaman ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Namun banyak syarat prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pemohon dana layak menerbitkan surat utang ke publik. Nah, selain itu juga perusahaan wajib menyampaikan wajib menampilkan laporan keuangan setiap periode. Nah, sedangkan berdasarkan waktunya itu pembiayaan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pembiayaan yang jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang. Yang biaya jangka pendek ini digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari yang wajib dikembalikan dalam waktu kurang dari 1 tahun seperti sumber internal, factoring, trade credit, commercial paper, commercial bank, uang teman, uang keluarga, atau lain sebagainya. Sedangkan yang untuk pembiayaan jangka panjang itu adalah uang atau dana yang didapatkan perusahaan untuk berbagai keperluan jangka panjang perusahaan. Jangka panjang seperti kreditor, investor, pemilik perusahaan, dan lain-lain. Nah, dananya ini dikembalikan dalam tempo lebih dari setahun seperti laba ditahan, pembiayaan dari utang, dan equity financing. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu jenis modal. Jenis modal ini ada 3. Yang pertama ada modal investasi. Modal investasi ini digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, kendaraan bersumber dari perbankan. Kemudian yang kedua itu ada modal kerja. Nah, modal kerja ini adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali dalam satu produk. Nah, yang ketiga ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pinjaman rekening koran atau PRK. PRK ini artinya pinjaman untuk kebutuhan modal kerja suatu usaha dengan jangka waktu relatif pendek atau 1 tahun dan dapat diperpanjang di mana sarana penarikannya berupa cek dan biliet giro. Kemudian yang kedua ada time loan revolving atau TLR. Nah, TLR ini adalah pinjaman untuk pembiayaan investasi atau cadangan modal kerja. Nah, di mana penarikannya dapat dilakukan sekaligus dan bertahap melalui surat aksep asal tidak melebihi credit line. Nah, kemudian ketiganya ada time loan fix atau TLF, yaitu pinjaman non revolving yang diberikan guna membiayai kebutuhan modal kerja atau menggunakan surat aksep. Nah, jangka waktu pinjaman TLF ini sesuai kebutuhan penggunaan dana dengan maksimum 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Kemudian time loan angsur ini adalah pinjaman yang diberikan guna membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek di mana penarikannya dilakukan hanya 1 kali dengan menggunakan surat aksep. Nah, jangka waktu pinjaman sesuai kebutuhan penggunaan dengan maksimum 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Pembayaran tiap bulannya, pembayaran pokok dan bunga pinjaman saja, sedangkan pokok harus dilunasi dan dilunasi pada saat jatuh tempo. Kemudian pembahasan terakhir yang akan saya sampaikan yaitu kelebihan dan kekurangan modal. Nah, kelebihan dari modal sendiri itu atau dana dari sendiri itu yaitu yang pertama tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi. Yang kedua tidak tergantung kepada pihak lain. Yang ketiga tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Yang keempat tidak keharusan untuk mengembalikan modal. Nah, kekurangan dari modal sendiri itu yaitu jumlah yang terbatas, kemudian ada perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu itu sulit, dan kekurangan motivasi pemilik. Nah, sedangkan untuk kelebihan modal pinjaman itu yaitu jumlahnya tidak terbatas dan yang mana dapat menghasilkan dari berbagai sumber. Kemudian ada motivasi usaha tinggi karena ada beban perusahaan untuk mengembalikan modal. Nah, sedangkan kekurangan dari modal pinjaman itu yaitu dikenakan berbagai biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi. Kemudian ada modal yang harus dipinjam, harus dikembalikan, terus ada beban moral karena terdapat permasalahan di perusahaan. Setelah itu akan melanjutkan presentasinya oleh rekan saya Excel. Terima kasih. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Alexander Lengo dengan NIM 081. Pembahasan materi selanjutnya yaitu konsep dasar pemrosesan transaksi. Konsep dasar pemrosesan transaksi.
Sistem pemrosesan transaksi merupakan subsistem input yang mempunyai peranan penting dalam aktivitas organisasi dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber baik dari dalam maupun dari luar lingkungan perusahaan dan mentransformasikannya ke dalam database. Transaction Processing System atau TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. TPS menghapus rasa bosan saat melakukan transaksi operasional sekaligus mengurangi waktu. Meskipun orang masih harus memasukkan data ke sistem komputer secara manual. Jenis transaksi. Terdapat dua jenis transaksi, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal. Transaksi internal merupakan transaksi yang terjadi dalam internal suatu organisasi ataupun perusahaan saja. Transaksi internal hanya melibatkan pihak-pihak internal yang ada di dalam organisasi tanpa keterlibatan pihak eksternal organisasi sama sekali. Contoh dari transaksi internal yaitu penghapusan piutang usaha dan pengalokasian beban usaha. Transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah transaksi yang terjadi antara pihak internal dengan pihak eksternal organisasi perusahaan. Berbeda dengan transaksi internal yang tidak membutuhkan keterlibatan pihak eksternal perusahaan sama sekali. Transaksi eksternal membutuhkan keterlibatan pihak eksternal perusahaan sebagai mitra transaksi. Beberapa contoh transaksi eksternal yaitu perdagangan pasokan bahan baku, penjualan produk perusahaan, dan pembayaran piutang usaha dan lainnya. Sistem pembayaran. Pembayaran adalah aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pembayaran bukanlah sebagai suatu proses yang berdiri sendiri, yang terjadi secara spontan tanpa ada kaitannya dengan transaksi lain. Sebab setiap pembayaran merupakan realisasi dari suatu transaksi ekonomi. Komponen pembentuk sistem pembayaran. Ada 4 komponen pembentuk sistem pembayaran. Yang pertama, alat pembayaran atau payment instrument. Setiap transaksi pembayaran memerlukan beberapa bentuk alat pembayaran yang memenuhi standar fisik, hukum, dan peraturan. Alat pembayaran dapat dikelompokkan atas alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Yang kedua, ada sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran atau interbank fund transfer system. Variasi cukup yang tergantung pada alat pembayaran yang diprosesnya. Faktor penting yang mempengaruhi pengoperasian sistem transfer dana antar bank adalah penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, ada lembaga yang memproses sistem pembayaran atau payment system operator. Di Indonesia, lembaga tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, ada Bank Indonesia menggunakan sistem BIRTS dan SKNBI. Dengan BIRTS, Bank Indonesia memproses settlement transfer kredit antar bank untuk high value transfer, settlement clearing BI, settlement clearing pasar modal, settlement clearing switching company, settlement surat berharga, dan transfer dalam rangka pengolahan dana fiskal. Yang kedua, ada PT Custodian Central Effect Indonesia atau KSEI. KSEI menggunakan Central Depository and Book Entry Settlement System atau CBES. Perusahaan ini menyelenggarakan clearing surat berharga pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Settlement clearing surat berharga ini disetel pada sistem BIRTS. Yang ketiga, ada switching atau penyelenggaraan clearing alat pembayaran menggunakan kartu atau dapat disingkat dengan APMK. Sistem yang digunakan adalah Shared ATM Network dan Shared Debit Network dan Shared Credit Card Network. Dengan sistem ini, mereka memproses clearing APMK dan melakukan settlement pada bank atau lembaga lain yang ditunjuk sebagai lembaga settlement. Yang terakhir, ada saluran pembayaran atau delivery channel. Delivery channel antara lain mencakup hal-hal berikut, yaitu electronic data capturing atau EDC,
yang di merchant atau TUK untuk membaca transaksi yang dilakukan menggunakan alat pembayaran seperti kartu ATM, debit, dan kartu kredit. Teller input atau petugas teller di bank melakukan pengiriman dana atas dasar draft perintah transfer yang dibuat oleh pengirim dana. Mesin ATM atau anjungan tunai mandiri pengganti teller yang dapat melanjutkan instruksi pengiriman dana. Yang terakhir ada internet, mobile banking, dan phone banking. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.